Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jumpa lagi dengan Reza. Kita udah 1 tahun lebih nih udah nggak ngonten. Semoga konsisten untuk membantu teman-teman sabloner dan pengguna jasa konveksi di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan bahan katun dan bahan polyester. Jangan sampai Anda tertipu dengan konveksi-konveksi yang nakal. Yuk, kita tag. Yang pertama kita akan mengenal dulu bahan katun ya. Bahan katun teman-teman, katun kambet biasanya di Indonesia itu terkenal yang bagus dengan berbagai macam gramasinya. Ada 20S, 30S, 24S dan lain-lain. Nah, di bahan katun itu sendiri ada yang namanya bahan katun kambet sulfur dan reaktif. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Ya, kalau yang sulfur itu biasanya yang harganya lebih murah karena dari pencelupan warnanya dia menggunakan zat sulfur. Nah, gimana cara membedainnya? Teman-teman, sederhana saja nanti kalau mau mencoba atau membedakan bahan sulfur dan reaktif, dia yang bahan sulfur kalau kita cium baunya sedikit berbau asam atau cuka. Nah, kalau dia kayak gitu berarti itu katun kambet yang lebih terjangkau atau lebih murah. Nah, kalau dia yang reaktif itu dari celupan warnanya warna reaktif, dia bahannya lebih lembut dan bagus untuk sablon discharge. Sablon discharge itu sablon yang cabut warna. Jadi ketika kita sablon di kaos gelap, nanti warnanya akan muncul lebih bagus. Itu biasanya buat distro-distro. Nah, teman-teman, hati-hati ketika membeli bahan katun kambet karena ada yang sulfur, ada yang reaktif. Nah, biasanya yang sulfur itu yang lebih murah. Tadi cara bedainnya ya. Nah, ketika teman-teman beli di marketplace atau beli dimanapun, jangan tertipu dengan harga-harga murahnya. Nanti dipastikan dulu bahan katunnya bagus apa enggak, sulfur atau reaktif ya. Tapi benar mereka menyebut di judulnya katun kambet 30S itu benar. Tapi cek dulu celupannya gimana, sulfur atau reaktif. Nanti bisa tadi ya cara-caranya. Nah, kalau di bahan katun teman-teman, cara membedakannya itu di hand feel-nya. Di hand feel-nya itu dia terasa lembut dan di kulit itu terasa lembut aja, nyaman. Dia 100% menyerap keringat. Jadi nyaman dipakai untuk keseharian teman-teman. Nah, yang kedua, ketika kita tes bakar bahannya, nanti dia akan menghasilkan seperti kita membakar sebuah kertas. Jadi seperti hasilnya itu seperti bubuk-bubuk yang kayak kita bakar bahan kertas saja. Nah, untuk nanti bandingannya kita lihat lagi nanti ya untuk polyester. Nah, yang ketiga, semua bahan katun itu karena terbuat dari serat kapas pasti menyusut. Nah, bedanya di setiap toko perbandingan susutannya atau serangnya, bahasa gaulnya itu serang, dia ada tingkat toleransinya, ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 5% dari jumlah bahan. Nah, nanti jangan kaget kalau teman-teman membeli bahan katun, dia akan menyusut sepersekian persen dari aslinya. Nah, di pasaran juga teman-teman ada bahan yang tersedia yang sudah anti susut, namanya press-rang. Apa itu press-rang? Press-rang itu jadi finishingnya bahannya sudah dicuci dulu, sudah di washing dulu, sudah di press dulu. Jadi bahan katun juga setelah dicuci atau setelah digunakan tidak akan nyusut karena sudah di washing terlebih dahulu. Jadi susutnya ini udah diambil duluan. Nah, seperti ini kebetulan kita pakai bahan press-rang, memang harganya jauh lebih tinggi, tapi dari segi kenyamanan segala macam ya kualitasnya terjamin lah, ada harga ada rupa ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melihat di bahan polyester. Nah, bahan polyester ini dia contohnya seperti ini. Nah, bahan polyester, apa itu bahan polyester? Bahan polyester itu yang diproduksi dari serat plastik atau biji plastik. Ya, tentu bukan plastik yang teman-teman kalau belanja beli plastik kayak gitu ya, tapi dari biji plastik yang dipolimerisasi yang menghasilkan jadi sehingga nyaman digunakan di badan. Ciri-ciri dari bahan polyester itu apa teman-teman? Ketika teman-teman menggunakan hand feel-nya itu terasa sedikit kasar lah di badan ya. Jadi di lengan ini agak kasar. Jadi teman-teman kayak gini juga itu udah beda kasarnya. Karena dia terbuat dari 100% biji plastik atau plastik polyester ya. Nah,
perbedaan yang keduanya itu ketika teman-teman membakar bahan ini, nanti diminta aja potongan kalau di konveksi atau apa, coba aja bakar sedikit, jangan kaos yang dibakar ya, repot juga. Nah, potongan bahannya coba dibakar, nanti hasilnya akan menyerupai ketika teman-teman membakar sebuah plastik, jadi kayak menggumpal gitu. Nanti lihat di videonya ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, itu cara bedakannya, yang gampang banget. Nah, cara membakar, kalau yang katun tadi hasilnya dia seperti butiran kertas gitu ya, teman-teman seperti membakar kertas. Kalau yang polyester dibakar dia seperti biji-biji plastik yang terbakar, jadi kayak netes-netes gitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan nah, yang ketiga adalah di susutannya. Nah, karena dia menggunakan bahan plastik, serat aslinya bahan bakunya plastik, dia di gimana pun juga nggak bakal susut. Karena ya dari plastik, jadi udah kayak gini aja adanya. Ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman, di bahan polyester ini sendiri biasanya digunakan untuk bahan-bahan untuk kaos promosi. Ya, karena memang bahannya yang lebih terjangkau dari segi harga dan penggunaannya juga dia tidak menyerap keringat. Biasanya untuk harga-harga yang terjangkau, yang lebih murah. Nah, seperti ini untuk kegiatan event apa gitu. Nah, ini ada event. Nah, ini juga buat promo-promo buat perusahaan misalnya. Jadi ada kaos buat promo perusahaan, branding lah buat PT apa ini, PT supplier atap. Nah, seperti ini yang bisa teman-teman lihat kalau di jalanan suka dibagi-bagi ke orang-orang. Nah, ini yang unik teman-teman ya. Yang unik ketika ini unik satu nih, ini ilmu nih. Ketika teman-teman berolahraga sebaiknya menggunakan bahan yang polyester ya. Nah, kenapa? Karena dia akan menahan suhu badan. Jadi ketika teman-teman panas atau berolahraga beraktivitas, suhu badan Anda akan terjaga dengan menggunakan bahan polyester. Aliran keringatnya mengalir di tubuh, jadi sirkulasinya bagus. Nah, seringkali orang terkecele nih, jangan sampai teman-teman menggunakan bahan katun untuk olahraga. Kenapa? Karena dia ini menyerap keringat. Nah, nanti bajunya ketika kita beraktivitas, keringatnya tertahan di dalam baju karena dia sifatnya katun dan menyerap keringat. Nah, kalau berolahraga terus ininya bajunya basah, ya lama-lama nanti teman-teman bisa paru-paru basah. Karena keringatnya ngedeplek di badan tuh. Jadi nanti bisa masuk angin, itu kurang bagus. Nah, biasanya kalau teman-teman mau beraktivitas ya pakainya yang polyester, yang aktivitas olahraga ya dalam arti. Nah, itu dia tadi teman-teman 3 cara membedakan bahan polyester dan bahan katun ya. Ada 1 2 3 perbedaan. Nah, gimana nanti teman-teman milihnya, disesuaikan lagi dengan peruntukan dan tujuan dari teman-teman menggunakannya. Ya, seringkali kita menggunakan sebuah kaos itu untuk menampilkan atau seringkali kita menggunakan sebuah kaos itu untuk menambah kepercayaan diri. Kalau teman-teman untuk lebih nyaman menggunakannya di bahan katun. Nah, kalau untuk promosi atau beraktivitas olahraga sebaiknya di bahan polyester. Nah, jangan sampai Anda tertipu dengan konveksi-konveksi yang nakal dalam tanda kutip. Ya, pastikan bahan yang Anda pilih sesuai dengan fungsi dan tujuan Anda untuk memesan kaos. Oke, good people, kita stop dulu dari sini untuk materi atau sharing kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan materi-materi dan info-info seputar konveksi dan dunia seragam untuk konten selanjutnya. Nah, bantu subscribe dan komen ya, biar kita bisa semangat untuk membantu sebanyak-banyak orang memudahkan dalam pemilihan seragam atau kebutuhan konveksi Anda. Oke.